Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, asik. Pagi teman-teman yang online juga. Ya, ini kita mencoba hybrid tapi ala-ala hybrid kita sendiri ya. Jadi kalian yang online nggak bisa lihat teman-teman yang di offline. Tapi kalian bisa lihat saya. Cuman saya live juga di sini ada peserta. Jadi harusnya sih kalian bisa melihat teman-teman gitu. Nah, itu yang beneran hybrid. Orang katakan real hybrid ya. Kalian ya hybrid hybridan lah. Harusnya ada telekonferensinya itu beneran. Kalau di UGM ada di depan situ sama di samping. Jadi kalian masuk tuh dosennya entah di mana, tapi kalian bisa komunikasi lewat layar gitu, di layar gitu ya. Ada yang mau nyumbang fasilitas? Ada nyumbangnya. Mungkin kalian crazy rich gitu. Iya, yang penting nyumbang semangat. Ya itu udah bagus tuh. Nyumbang semangat. Berdoa dong. Oke, ini karena aku menyiapkannya kualitatif ya, tapi kita akan dapatkan dua, kuantitatif dan kualitatif. Tapi intinya adalah riset metode atau apa sih sebenarnya yang harus kalian bisa gitu. Yang kalian harus bisa lakukan untuk bikin TA yang baik, cepat lulus intinya itu tuh. Intinya cepat selesai kan. Cepat cari duit, cari ini kan pekerjaan toh. Nah, intinya cuanki gitu. Nah, aku otaknya emang udah dari dulu seperti itu ya, teman. Udah otak kapitalis banget. Ya gimana? Nggak boleh munafik, emang gitu yang kita cari kan ya. Semalam, aduh nggak detected nih. Bentar. Nah, bisa lagi proses ya. Nah, gini, lupakan judulnya tentang kualitatif, tapi kita ambil isinya, yaitu metodologi riset. Dah, gitu aja. Gimana sih bikin sebuah penelitian ya oke. Ya, silakan mau dicatat, mau nggak dicatat, bebas. Tapi intinya kalian paham. Ini nih bodoh banget, sorry ya. Desainnya, I don't really like this kind of design interior ya. Kebetulan aku orangnya nggak suka seni gitu, jadi ini kok tolol banget yang masang gue bikin. Ya nggak sih, ini harusnya nggak boleh kayak gini ya. Kalau udah dikasih sorot layar gini ya nggak usah deh dikasih yang whiteboard gitu. Tuh. Ini menandakan sesuatu. Oke, itu hanya sekilas info. Jadi nggak nyaman saja sih. Nggak nyaman kan lihat tulisan bukan membacanya itu kepotong. Enggak. Nah, gini. Sebenarnya dalam penelitian ini ada berapa jenis ya yang diperbolehkan untuk ADP. Udah aku langsung to the point aja deh. Ada tema-tema yang nanti hanya diperbolehkan untuk kalian ambil, gitu ya. Untuk kalian ambil untuk bikin TA. Tuh. Satu, tema pertama adalah tema tentang SDM, Human Resource Management, Human Resource Management, HRM atau SDM. Kedua, tema yang diperbolehkan adalah tema tentang entrepreneurship. Ini aku nggak ada ya di catatan. Di nggak ada di sini. Karena ini harus di luar kepala teman-teman. Yang kedua, entrepreneurship, ke kewirausahaan. Tema-tema entrepreneurship. Entrepreneurship tuh nanti variabelnya bisa tentang semangat wirausaha, gitu ya, motivasi wirausaha, strategi bertahan di pandemi gitu-gitu, atau strategi tentang pasar gitu ya, tentang semangat untuk mengembangkan pasar, intinya itu entrepreneurship. Nah, kalau SDM itu kantor, di kantor perkantoran ya, di PT bisa tentang semangat kerja, motivasi kerja, IWB, innovative work behavior, kerja yang inovatif itu gimana gitu. Pokoknya SDM itu tema untuk diploma, bukan yang kependidikan. Nah, ada tema terakhir, ini tema ketiga. Ini tema khusus teman-teman. Kenapa? Sebenarnya boleh diambil, boleh enggak. Tapi aku rekomen enggak usah. Karena apa? Temanya adalah tema kependidikan. Biasanya ini diambil oleh anak bachelor yang S1 ya. S1 yang education yang di pusat.
Itu kependidikan. Jadi nanti nelitinya ke sekolahan, SMK, 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 SMA, lebih ke SMK sih. Kita kan ADP-nya di SMK ya. Nah, nanti objeknya di SMK. Yang diteliti subjeknya boleh anak sekolahannya, boleh anak SMK-nya, atau boleh gurunya atau stafnya, gitu. Budaya kerja guru atau inisiatif siswa, yaitu anak-anak S1, education tema ketiga. Nah, kebanyakan, ini aku langsung bongkar aja deh, tapi aku takut nih nanti di ini ya, di upload nggak ya? Ya insya Allah kita upload nggak apa-apa deh, aku hati-hati dikit ya. Banyak dosen kita itu banyak yang menganjurkan ke education team, karena emang basic kita tuh S1 bachelornya education sebelum ada diploma. Jadi banyak keahlian dosen kita, komposisi dosen kita itu temanya ke arah sana. Jadi ada yang anak-anak pengen SDM, ditolak-tolak judulnya, dan Mbak pendidikan aja gitu. Karena kamu S1, itu pas yang S1 ya. S1 dengan segala keinginan dia yang ternyata passionnya bukan ke pendidikan tuh banyak. Bu, aku pengen SDM, Bu, dibolehin, tapi dosennya nggak mampu ke SDM untuk temanya. Kamu ngalah aja dulu, yang penting cepet. Aku bilang gitu kan ke teman-teman. Ya akhirnya mereka berusaha untuk bisa cepat gitu ya. Untuk tema-tema yang kamu passion, nanti sama saya aja kita riset bareng gitu. Kita kompetisi hibah dan sebagainya. Yang penting kamu selesai. Nah, itu banyak terjadi untuk teman-teman yang problem di kampus, masalah TA dan skripsian. Nah, sekarang kalian bersyukur banget emang tidak ada urusan dengan kependidikan. Jadi kalian harus fokuskan untuk ke non kependidikan. Tapi kalau misal di sini ada yang kepingin emang. Ada yang kepingin boleh, tetapi nggak ke pendidikannya, tapi lebih ke human resource di sekolah itu dibolehkan. Makanya tadi aku bilang tema ketiga ini 50-50 gitu ya teman-teman yang online juga. 50-50 ini tidak harus kalian ke sekolah high school vocation untuk objeknya, tapi juga diperbolehkan. Asalkan tema yang melingkupi adalah SDM, bukan education-nya ya. Gitu. Misalnya kalian ingin lihat inovatif work behavior-nya guru-guru di SMK, terutama SMK yang favorit misalnya. Kalian bikin komparasi favorit di GK, favorit di Jogja, ada dua kan di GK1, di Jogja 1, kalian komparasikan bikin yang kualitatif atau bikin yang kuantitatif misalnya. Nah, itu udah jadi penelitian. Selesai. Asik banget itu. Itu ya. Wah, itu asik banget kalau bisa sampai ke arah situ ya. Belum ada teman-teman. Nah, aku udah ngasih ide malah. Kalau berani, kalau suka dan berani. Kalau nggak mau di sekolah juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kalau udah tak kasih tahu gini, mulai dari sekarang di pikiran kalian kira-kira mau di mana besok. Jadi yang harus dipikirkan satu, mungkin bisa dicatat ya. Aku mau objek penelitian di mana? Aku mau objek penelitian di mana? Aku belum masuk teori ya, ini masih gambaran apa yang harus dipikirkan. Kamu mau objek penelitian di mana? Satu, di PT, di perusahaan swasta, mau perusahaan BUMN, atau pemerintahan, itu nomor satu. Jenis objek penelitian yang banyak dipilih ya sama teman-teman mahasiswa untuk yang TA. Mau di perusahaan pemerintah, public sector, atau private sector. Public sector itu Pemda, Pemkab gitu loh. Ya, kementerian itu adalah public sector. Ya, itu administrasi publik nanti kalian bersinggungannya. Terus yang selain public sector ada disebut private sector, itu BUMN, state owned enterprise, atau PT, terserah apapun swasta, perbankan juga masuk gitu ya, maskapai itu masuk private sector. Silakan. Ya, ini siapa nih? Afif Muazzam. Muazzam. Ya, gini aja. Udah. Ya. Ini siapa lagi nih? Intan. Cek catet. Yang datang aku catetin biar gantian besok yang misal belum datang. Intan Diva Amelda Wibowo namanya belakangnya. Oh, marganya. Oh, I see. Iya ya, marganya sama ya. Afif Muadzan ya. Ya, selamat datang, langsung mengikuti aja. Dah, itu ya. Silakan.
nanti menentukan mau di private sector, public sector untuk tempat penelitiannya, atau di sekolahan gitu. Boleh kok di sekolahan, boleh. Sekolah, kelurahan boleh. Iya, boleh kok. Kelurahan boleh kok, kecamatan, kelurahan boleh. Kota kabupaten boleh. Itu kan public sector nomor 1, objek nomor 1 public sector. Di kelurahan boleh. Dinas boleh, dinas kearsipan boleh, dinas olahraga, kedinasan lah, dinas pokoknya dinas. Iya boleh, dinas pendidikan, dispora, boleh bebas. Ya sekarang tentukan dulu di dalam pikiran, aku mau ke dispora meneliti misalnya. Tuh. Atau mau ke pariwisata di Spar, gitu ya. Udah, setelah tahu objeknya, pilih subjek. Subjek itu yang akan kalian beri ini ya, kuesioner. Subjek penelitian. Sorry aku nggak bisa nulis di depan ini. Nanti nggak kedengeran yang di online. Gitu. Iya ya. Harusnya pakai AirPod ya. Dia beli di 6 juta. Iya, itu nggak bisa. Harus stabil, terus ininya harus yang benar-benar yang wireless. Yang gue belum ada duit. Udah disuruh, udah lah pakai sudah. Biar kelasnya tuh kan bisa wirawiri, tapi teman masih bisa online. Bayarin dulu. Gue naik aja baru 2 minggu, belum ada duit. Tahu. Belum apa-apa udah minta gadget-gadget aja nih di sini. Keluar-keluar gadget banyak. Menurut duit gue cari cuan dulu. Tuh ya, nah, kayak subjek penelitian. Nah, kalau di tempat pemerintah itu subjek penelitiannya di mana? Apa yang dikasih angket siapa? Kalau di pemerintahan dan di perusahaan, stafnya, karyawannya, ya bebas, bisa direkturnya, bisa stafnya, bisa pegawainya. Nanti kan banyak ya, ada top manajemen, middle management, sama lower management. Intinya staf atau karyawan lah kalau kantor lah. Itu statusnya dia sebagai pekerja, subjeknya itu subjek penelitian. Ya nanti aku masuk ke subjek penelitian, riset desain sih. Nanti ya baru temanya baru temanya nanti. Ini secara umum. Oke, terus setelah itu objek dan juga subjek. Kalau subjek yang di sekolahan siapa kira-kira? Kagak bisa, kalau siswa kagak boleh kalian, nggak boleh gini nih. Ya lebih ke SDM-nya. Kalau siswa SDM-nya apaan? Itu nanti ke keguruan jatuhnya, ke education ya, nggak boleh. Itu bukan ranah diploma. Tapi aku nggak saranin, memang aku nggak saranin ke situ sih kalau non kependidikan. Ke gurunya ya, lebih ke sistem. Boleh sistem informasi di sekolahnya boleh, sistem manajemen di sekolahnya boleh, kinerja dan SDM source yang terkait dengan human resource-nya boleh, tetapi jangan anaknya, anak SMK nih. Gitu. Bahkan di universitas boleh loh, kamu meneliti di university boleh. Meneliti tentang apa coba? Sistemnya, inovasinya boleh, boleh kinerja dosennya, inovatif work behavior para lecturer-nya, sistem informasinya, silakan. Aku nggak saranin untuk ke arah finance ya. Ya itu nanti ranah akuntansi takutnya. Lebih ke inovasinya sih. Inovasi universitas kita apa nih yang sudah dilakukan yang terkait untuk meningkatkan kinerja para dosen dan mahasiswanya biar outputnya oke, itu bisa diteliti sebenarnya. Jadi kamu meneliti dosen ADP. Oke, ada pertanyaan terkait objek, subjek, dan juga terkait itu deh, pokoknya itu dulu. Baru nanti aku masuk ke tema dan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh, mana yang rawan, mana yang nggak rawan. Oh ya, yang rawan adalah meneliti guru dan dosen ya teman-teman. Yang namanya manusia dikritisi rodok sensitif. Aku nggak saranin untuk meneliti dosen-dosen. Apa nggak saranin sih, nggak rekomen ya. Untuk mahasiswa meneliti dosennya, kalau lingkungan dan budaya mereka terbuka, it's fine ya. Kalau mereka open minded, it's fine. Tapi kalau mindsetnya nggak terlalu open, aku nggak saranin untuk meneliti dosennya. Ada beberapa sekolah teman-teman yang di S1 pengen neliti gurunya gitu, kinerja guru. Kok kamu berani banget? Are you sure that the culture di sana itu open gitu? Kalau mereka fine dan open, ya go ahead, silakan. Kalau agak sensitif, mending kamu yang lain deh, better you find another deh.
Nggak saranin gitu. Bisa tapi agak dipaksain ya, rodok gimana. Bahkan di corporate juga sempat ada yang nggak bisa juga loh. Untuk beberapa kasus budaya ya, budaya perusahaannya memang beberapa direkturnya nggak mau untuk diteliti atau alasannya pasti ada aja. Misalnya alasannya aku terlalu sibuk nih, aku nggak ada waktu buat wawancara kalian misalnya. Yang satu juga sama alasannya ya banyak yang nggak make sense sebenarnya itu bisa mengindikasikan nggak mau diteliti gitu. Ya udah kamu harus ganti objek. Jadi pikirkan sekarang opsi-opsi mau meneliti di PT mana, meneliti di universitas mana itu lebih dari satu opsi. Ya, Bu, aku mau di kelurahan, di kecamatan. Kalau nggak bisa, aku mau di Pemda. Jadi punya banyak opsi di objek penelitian gitu. Untuk sementara itu dulu, ya, memikirkan objeknya. Nanti kalau pas ditanya mau neliti apa Mbak, mau neliti ini di sini gitu, biasanya gitu nanti yang muncul. Kalau ketemu dosen pembimbing ya, ketemu dosen pembimbing aku mau uji konsep dulu sebelum bikin bab 1, kalian bicarakan konsep Anda dulu secara abstrak gitu. Oke, itu deh secara basic. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Nggak ada? Yang di online? Silakan. Bebas. Boleh di luar Jogja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, di mana kamu rencananya? Mau di kota mana? Emang nggak enak kursinya, emang nggak enak kok. Aku pernah ngerasain itu. Emang kursinya aneh banget. Terus di mana? Lihat kondisi. Tapi rencana ada planning mau di mana? Nggak ada perusahaan. Di GK nggak ada perusahaan. Kotanya di mana? Bojonegoro. Ya udah nggak apa-apa. Tapi harus konsekuensinya bolak-balik ya. Bojonegoro Jogja, Bojonegoro Jogja. Oke, ini ada pertanyaan, teman-teman. Boleh nggak Bu? Nggak harus di Jogja untuk corporate-nya atau objek penelitiannya. Boleh nggak di luar negeri? Wow, sangat diperbolehkan. Itu strategi, teman-teman. Kembali ke kalian ya. Karena gini, sistem kita pembimbingannya itu kan sudah offline, harus ketemu dosennya. Sedangkan kalian punya objek itu nggak di sekitaran kampus, ya udah kamu bolak-balik toh. Ya nggak, strateginya adalah satu ya harus kuat bolak-balik. Kedua, kalau memang bisa mereka diwawancarai, misal mau pakai kualitatif diwawancari pakai online, mereka mau ya lebih baik gitu ya. Better kalian lebih efisien gitu ya. Nah, atau banyak kok yang SMK-nya waktu itu penelitiannya di rumahnya di Indramayu gitu, dan dia kalau ke kampus ya kalau bimbingan aja gitu. Jadi turun ke lapangan itu hanya pas ngambil data sama ngambil bukti-bukti aja sebenarnya. Tapi kalau masih kurang turun lagi ya mungkin sekitar tiga kali 4 kali ke objek untuk penelitian gitu. Nah, tapi itu maksimal. Ada yang cuma sekali kok. Ada yang cuma sekali, cuma menyebar angket selesai udah dapat data. Jadi sekali datang seharian itu ngumpulin data atau 2 hari. Jadi pulang ke kampung halaman ke SMK gitu di Indramayu misalnya. Dia 2 hari gitu udah ngambil data atau seminggu ngambil data full gitu ya. Yang kira-kira dibutuhkan. Makanya sebelum turun lapangan itu prosesnya berat teman-teman. Untuk masuk ke bab 4 rata-rata setelah bab 3 di ACC gitu itu lama hampir sebulan 2 bulan, tapi kalau bisa disingkat 2 minggu lah, kelamaan 1 semester buat make sure ya. Nah itu proses itu tidak mudah, jadi benar-benar pas udah turun tuh jangan bolak-balik makanya tuh. Nah itu nanti deh kalau udah dapet pembimbing ya, intinya boleh tidak harus di Jogja tuh perusahaannya, bahkan mau di Krakatau Steel juga diperbolehkan, mau di Pertamina Cilacap diperbolehkan. Malah aku mencari yang kayak gitu sih. Ada yang di Pertamina, di Rewulu juga ada penelitian di sana. Tuh, tidak masalah. Kalau vokasi, nek menurutku malah mending jauh-jauh sih. Kalau deket-deket kok nggak menarik fenomenanya ya. Iya enggak sih? Iya, nggak menarik. Perbankan menarik ya tentang behavior inovatifnya. Ya, boleh, boleh, boleh. Tapi make sure lagi riset game-nya masuk. Nanti aku terangin ya kenapa harus mempersiapkan banyak hal. Oke, dari situ ada yang ditanyakan yang di online nggak ini teman-teman online? Online kalau nggak ada, ya
Mau ke perusahaan, terus mau ke bidang marketing. Oh, ya boleh aja asal sana yang ngebolehin sih. Tidak ada masalah asal sana open ya, intinya itu. Yang penting sana welcome dan open minded untuk beberapa hal. Intinya di situ. Scanning culture dulu sih yang paling penting ya. Dan ketika scanning jangan berharap diiyain sih kalau aku saran. Jadi biar nggak sakit hati dan nggak baper dan mental masih tetap tangguh. Jadi begitu aku pengen di Pemda, aku pengen di bank, di marketing. Begitu cek bisa nggak diteliti. I'm so sorry kita sibuk. Oke, it means they don't want kayak gitu. Jadi langsung alih cepet-cepet pindah opsi yang lain gitu. Jadi waktu itu nggak habis buat cuman kayak gitu doang. Gitu ya. I guess yes, in short time. Jadi benar-benar di waktu singkat harus punya strategi. Bahkan seperti itu, ya. Biar waktu kita nggak terlalu lama sih. Tuh, gimana ada yang lagi yang mau tanyakan, Pie? Kan nanti kan sudah banget pasti pengisian angket gitu. Bisa mengangket. Kalau kita bisa suatu apa kan ya alasannya sih iya ngisi sendiri kalau enggak toko kono mbak neng ora di sisi ngono gitu. Ini sebenarnya masih jauh banget tapi udah tanya angkat sumpah kalian belum ada tema padahal ya. Ya itu masuk kategori tips sih, itu kategori tips dan triknya kalau ada pembimbing, tapi nggak semua pembimbing ngasih tahu ya. Kalau aku ya, kalau aku udah tahu culture-nya susah, aku nggak mau angkat banyak-banyak responden gitu. Misalnya orangnya welcome nih, udah kenal gitu, udah terlalu sering kita magang udah di situ. Kalian punya tempat magang. Kalau udah bagus punya komunikasi di tempat magang, manfaatkan itu ya. Itu nggak akan menyulitkan kita atau bahkan memudahkan kita besok untuk penelitian. Kalau culture-nya agak susah dan wonge koyo males, kok ngangketnya mending dikit wae sih gitu. 30 atau 40. Misalnya ada 200 orang untuk karyawannya, terus kamu merasa di situ cukup berat karakter orangnya, ya gimana caranya pakai metode yang pas supaya lebih cepat gitu. Atau lebih cepat mana ya kuali, cepet banget naik kuali. Cuman yang susah tempatnya kalau kuali. Kenapa? Kamu harus menarasikan, bercerita. Karena nggak semua orang bisa cerita pakai tulisan, nggak semua orang bisa menjelaskan secara gamblang gitu. Harus detail, harus kritis kalau kualitatif itu. Bahkan nggak harus 20, kalau kualitatif 3 itu bisa, 3 sampai 5. Hanya direkturnya saja misal. Kemarin tuh ada yang kakak tingkat kalian kan tanya tentang gimana Bu saya meneliti di Wonosari ini di apa jenenge kantor pos. Di kantor pos itu katanya di kantor posnya itu karyawannya overload pekerjaan tapi gajinya nggak naik-naik gitu. Itu permasalahannya di mana Bu? Cek kembali sih seperti apa problem pastinya. Apakah memang orangnya yang nggak kuat atau memang di situ ada load pekerjaan yang berlebih. Itu ada variabelnya. Jadi harus make sure sekali lagi ya peraturannya gimana gitu. Kalau kalian temukan yang aneh itu bukan suatu hal yang ada bordernya. Nanti aku tunjukin itu riset gapnya maksudnya. Baru nanti ditentukan mau ke kuanti, kuali, mau respondennya angket atau mau respondennya bentuk informan tanya jawab yang kualitatif. Itu strategi. Itu cara mafia sih, cara mafia biar cepet gitu ya. Nah, sekarang yang paling penting ada 2 hal lagi setelah mengetahui objek, subjek dan nanti apa namanya? Yang ketiga itu tadi apa? Tema ya, nanti ke tema ya. Tema yang paling tema juga. Kalian pahami diri kalian ya. Kemampuan juga, capability, kemampuan kalian menulis, berbicara, menjelaskan, mempelajari metodologi, membaca lingkungan, membaca dosen. Nah, itu harus dipahami teman-teman. Kalian mampunya apa? Kalian mampunya mengeksplor lebih dalam atau hanya permukaan gitu. Maunya dan mampunya. Jangan dipaksakan ya. Kalau tidak mampu, kalian dipaksakan dan dosennya nge-push kamu juga punya bargaining power di situ. Bu, saya hanya mampu sekian sampai sekian, saya usahain udah maksimal. Nanti kamu bargaining gitu, biar beliau-beliau paham. Tergantung kita meyakinkan kan. Semua itu tergantung bagaimana kita meyakinkan. Kalau diam-diam baik, sana pikir fine kalian. Semua itu kan communication.
kadang dosen juga pikiran itu tidak di kita toh, banyak di lain hal. Ketika kamu berkomunikasi baik, dapat momennya dan ya wes Mbak emang dia begini terus dia mau berusaha ya tak lepas. Ada dosen yang paham sampai ke situ. Oh, untung anaknya ngomong Bu, nek enggak. Ada yang kerja benar-benar dia kerja hanya mampu untuk kuanti, tadinya diminta kuali. Terus si anak ini bargaining power karena udah mau hampir mepet, udah setahun tok sisa waktunya Bu. Yang ngomong dari awal ya gimana Bu gitu kan. Ya mungkin dia takut, ya harusnya nggak usah takut. Akhirnya kan aku sampaikan kalian jangan takut. Dosen itu kadang nggak sepeka itu juga gitu loh. Ada yang peka, ada yang nggak semua kayak aku juga ya. Ada yang juga mereka benar-benar kerjaannya banyak, aku ya banyak juga gitu. Itu ya teman-teman nanti coba dikomunikasikan benar-benar gitu. Nah, gitu. Pahami diri kalian. Intinya begitu. Pahami. Bu, saya sepertinya ingin menulis banyak. Ya wes nanti coba pakai kualitatif. Bu, aku suka explore terus dan terus bertanya lebih dari satu orang. Nah, wes kualitatif. Bu, aku lebih senang angket, lebih senang hitungan dengan eh, pakai metode-metode SPSS misalnya. Nah, cepat mana sih? Ada satu lagi R&D, tapi kalau untuk diploma, aduh aku nggak rekomen R&D ya. R&D jauh lebih mahal. Itu anak S1 R&D. R&D itu research development, bikin prototype modul, bikin apa tuh yang di aplikasi pembelajaran itu loh, bikin aplikasi ya, bikin aplikasi. Nah, teman-teman aku nggak saranin bikin aplikasi sih. Kalian kan diploma, lebih baik selain yang R&D. Gitu. Tapi kalau mau bikin sesuatu ya silakan. Tapi nggak saranin karena mahal. Teman-teman bikin modul biayanya lebih gitu. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Gitu. Dia mau tanyakan dulu? Ya. Oh, bentar. Ini sekarang semester 5. Habis itu semester 6 ngapain? Magang. Wow, that's a good moment loh. Gila itu good moment banget itu. Bibi nggak ada apa SP semester pendek. Bibi. Oh, magang tok ya. Magangnya lama tuh. Besok ya. Oh. Oh ya, ya 6 bulan, 6 bulan. Mulai tahun depan. Nah, ini aku ya. Paham aku, paham. Oke. Apa yang ditanyain apa? Ya, masukin RKRS-nya di semester 7. Atau bikin bentar, masukin KRS-nya 6 atau 7 ya? Bebas kayaknya bebas. Tergantung kecepatan kalian progresnya. Ada yang baru ngambilnya tuh semester 7 karena ngerasa oh aku belum progres, masih fokus ke skripsi. Mau fokus ke magang. Nah. Iya. Ya. Ya bisa. Oke. Bisa. Gini, itu strategi lagi. Aduh, banyak strategi ya. Aku bongkar-bongkar aja deh. Gini itu strategi gini. Nanti tak jawab. Kok aku rada abot jangan dan ini. Soalnya situasi kita agak berbeda. Oke, kita udah paham kita maunya apa ya. Sekarang kan kalian udah paham nih. Kalian bisanya apa, maunya apa, objeknya apa, udah pahami diri sendiri. Terus yang terakhir ketiga, pahami dosennya, dosen pembimbingnya. Nah, ini agak berat. Kenapa? Nggak aman kalau yang masih muda aman. Nggak usah sebut nama di sini. Pokoknya yang masih muda insya Allah aman. Insya Allah aman. Insya Allah gitu ya. Kalian banyak-banyak berdoa. Aman, insya Allah aman. Sudah kok yang banyak. Kenapa? Banyak kasih makan temen sih sebenarnya. Iya, banyak traktir. Nanti lebih laki, lebih beruntung. Oke, yang terakhir pahami dosen. Bukan terakhir ya, ada lagi satu pahami metodologi itu nanti. Pahami dosen. Misal dapat dosen ya, teman-teman udah dapat dosen. Pahami juga skripsi yang anak-anaknya ini temanya apa aja yang sudah dihandle beliau gitu ya. Kalian harus baca skripsi anak bimbing dosen kalian. Pahami karakter beliau. Mau ketemunya gimana, komunikasinya gimana, mobilnya warna apa, motornya warna apa, sering datang platnya, rumahnya, yo no Intel no, kamu cepet dah.
Rukiah Madani tenan loh, iki ilmu hidup tidak ada di mana-mana. Dia punya jadwal itu hari apa yang di Wates, hari apa di sini, hari apa di GK. Dengan cara apa bisa dikomunikasikan untuk janjian ketemu. Wah, itu penting. Itu ilmu sangat. Oh iya mesti. Kamu juga harus rebutan giliran antri juga sama yang lain. Jam-jamnya. Kita nggak bisa milih. Iya, itu dia harus banyak-banyak sodako kan aku udah bilang. Banyak traktir temen biar kamu beruntung. Wes. Banyak charity. Nah, sering-sering charity biar laki satu kelas biar beruntung. Selain itu sering-sering bangun malam. Iya beneran serius sama bohong. Mereka itu baru sadar di proses ke bab 4, bab 3. Wangel ketemu dosennya wes poso gitu. Ya banyak laku tirakat sih jatuhnya. Jadi mau TA itu kayak orang mau lahiran. Karena banyak uncertainty event yang harus dihadapi dengan gejolak batin gitu ya, ada yang nggak doyan makan, ada yang sakit jatuh, wah itu kayak orang lahiran bener, stres bener. Begitu wisuda itu kayak orang babaran gitu ya. Nah, pendadaran kan makanya namanya. Ya. Iya, dari RDP kok enggak di luar RDP. Jangan sebut nama nanti masuk ke YouTube saya nanti. Yang online silakan mau tanya monggo. Iya, silakan. Iya. Ngeri begitu terapan. Nah, skripsi terapan itu sebenarnya mirip skripsi biasa, cuman dia lebih banyak ke praktikum project gitu loh, bikin sesuatu kayak R&D. Tapi jangan dipaksain ya, kalau itu opsional, aku nggak nyaranin sih. Tapi nanti dilihat seperti apa, dibedah bareng-bareng dengan dosen pembimbing atau mungkin bisa dengan saya gitu ya. Kita komunikasikan bareng-bareng, kita discuss bareng-bareng gitu. Jangan memutuskan terburu-buru sih. Kalau belum punya pengetahuan yang cukup, jangan terburu-buru memutuskan. Takutnya udah nyemplung nggak bisa balik. Tuh, atau udah terlanjur bikin, udah biaya dan waktu banyak, ya eman gitu. Jadi pahami benar-benar dulu konsekuensinya, kecepatannya, kemampuan kalian, lingkungannya, ya intinya jadi intel yang baik lah kalau udah sampai ke taraf itu di medan itu gitu ya. Silakan ada yang mau tanya, boleh di chat room. Ini baru awal-awal sih. Kenapa? Maksudnya dua-duanya? Tugas akhir itu sih. Kan statusnya masih diploma. Opsional. Sejauh ini sih masih opsional. Tapi nanti keputusan kan terlihat di semester depan ada kebijakan baru gitu. Karena kan ini baru ya, untuk diploma kan masih baru teman-teman. Jadi kita belum punya kebijakan yang matang banget. Nah, tadi itu ide bagus untuk yang besok kan magang. Oh ya belum dapat tempat magang, aku lupa, tak kirain udah dapat tempat magang. Tapi internship udah kan kemarin. Itu gimana hubungan dengan orang-orang kantor di internship? Kalau misal masih bagus, kenapa nggak lanjut magang di situ gitu loh? Kalau nggak mau, ya wes di kampus jurais. Nanti kalau syaratnya magangnya harus industri, ya industri, nggak bisa kampus, kampus bukan industri. PT. Oh ya, oke. Syarat perusahaan yang boleh diteliti itu minimal sudah berbadan hukum. Ya, syarat perusahaan yang harus diteliti atau minimal kamu magang besok itu sudah berbadan hukum. PT lah dan sudah berjalan more than 5 years, ya 7 tahun. Nek baru 2 tahun, kamu ngambil data apa? Lah mana kelihatan naik turunnya, baru terlihat naik ya, nggak ada permasalahan, nggak ada gap atau kesenjangannya yang belum sesuai dengan tujuan, belum ketahuan masalah yang krusial tuh, datanya yang nggak ada. Jangan magang di lebih dari 2 tahun. Boleh sih di bawah 5 tahun, pastikan datanya dinamis ya, datanya benar-benar kompleks. Kalau nggak kompleks, aku nyaranin
lebih baik 5 tahun ke atas PT. Sekarang soalnya banyak PT cangkang teman-teman ya. Bikin PT kan gampang. Yang penting punya PT, tapi ternyata datanya nggak ada. Ya, aku juga mau bikin PT. Bahkan ada yang mau didamkar juga nggak ada data gitu kan. Cari yang ada datanya, yang ada fluktuasi naik turun data. Misalnya aku mau neliti tentang semangat kerja Bu, ini banyak yang ngeluh-ngeluh target tidak tercapai. Ya wes, berarti data apa yang diambil? Ya data penjualan toh. Nah ternyata belum ada data penjualan karena baru 2 tahun di UMKM. Ya nggak bisa, susah kamu neliti. Kamu bikin bab satunya nggak jadi, makanya suwi bisa 1 semester lebih. Datanya nggak proper kok. Kan harus pahami dulu tuh lingkungannya. Ya setelah pahami dosennya, pahami metodologi dan lingkungan. Oke, itu berikutnya ya. Setelah memahami diri, memahami metodologi. Metodologi itu tadi si objek, subjek metodologi. Memahami metodologi. Jadi kamu harus punya buku-buku metodologi. Wajib no. Karena orang skripsian atau bikin tugas akhir tuh, aduh kewajiban utamanya adalah membaca. Kalau nggak banyak baca ya innalillahi wa innalillahi. Selamat tinggal wae, randang ramu rampung. Gitu. Dipesan harus banyak baca gitu ya. Wajib punya. Karena ketika dosen tidak bisa membimbing kamu, kamu harus independent study. Kamu nunggu dosen ngajarin dan nyuapin, kapan kamu kelar? Enggak bisa. Iya, harus acknowledge ourselves satu dengan cara membaca buku metodologi penelitian. Kedua, discussing dengan teman yang memang kakak tingkat sudah duluan atau dengan teman yang sudah prosesnya lumayan duluan atau dengan saya juga boleh. Sampai kadang ayo deh di taman rumput ngobrolin penelitian dan metodologi gitu. Kamu punya pengetahuan seberapa kita exchange. Kita nggak ada budaya discussing for research method, makanya nggak kelar-kelar teman-teman ini gitu nih. Ya gimana mau discussing, mereka juga baca Bu, dia bilang gitu. Baca dulu atau bawa buku, pahamnya segini, kamu discussing untuk problem aku gini loh Bu, mau ngambil angket kok susah. Ya udah kita lihat gimana teorinya, kita praktekkan gitu. Sering-sering diskusi gitu ya. Kalau saya seringnya pakai punyanya Pak Sugiono gitu teman-teman. Bisa kok pakai PDF ya, nggak harus beli, bebas. Kayaknya ada nih. Karena gampang dipahami sih buku-bukunya sih, buku-buku. Lah kok malah download sih. Oh ini bareng-bareng sih. Ya aku pakai punya Prof Sugiono. Nah, kalau kalian sudah punya buku, ini wajib dibaca dan dipahami karena kalian mau praktek bikin penelitian, harus tahu teorinya. Ini ya hukumnya tidak bisa ditawar ini kalau nggak dosa. Ini wajib banget. Karena apa? Kan kamu memilih metode kuanti apa kuali. Nah, kan harus tahu kuali seperti apa, kuanti seperti apa, deskriptif, kualitatif seperti apa, gitu ya. Instrumen itu apa. Nanti kan saya jelaskan juga di sini, gitu. Saya jelaskan pengantarnya. Tapi saya hanya sebagai fasilitator wawasan ya. Untuk prakteknya at the end tetap kalian sendiri yang untuk bisa mengimplementasikan teori. Tapi saya tetap bekali tentang teori itu, gitu ya. Instrumennya. Emang harusnya Metopen itu ada lanjutan sih, Metopen 2 gitu. Tapi kan dianulir karena kalian punya pembimbing. Jadi dipikirnya adalah asumsi bahwa pembimbing kalian lah akan memberikan mata kuliah itu di real life. Sekalian kalian nyemplung untuk bikin TA gitu. Itu gunanya skripsi full tim apa-apa tuh, tim skripsi itu. Iya. Nah, gitu. Kalau kuanti seperti apa? Makanya di sini beda kan kuanti dan kuanti terpisah. Ya. Boleh, tapi aku nggak saran yang ini sih. Prof Sugiono. Nanti aja ya aku carikan, aku belum nemu sih yang versi PDF-nya Prof Sugiono. Saya punya yang buku gitu. Jadi buku Gramet boleh, mau yang di stadion, kok di stadion di mana sih yang ini nih? Ya Togamas boleh. Di Togamas boleh, tapi ntar emang ada.
Bentar, tak tunjukin. Sebenarnya covernya gonta-ganti kan cetak terus dia. Tapi Prof Sugiono itu ada banyak kok, nggak harus Sugiono, ada yang Suharsini, Ari Kunto, ada yang Ferdinand Augusti, Prof Ferdinand. Tapi yang paling gampang bahasanya diikutin itu Prof Sugiono kalau menurut saya. Tapi ada juga yang kalian ingin belajar lain juga nggak apa-apa. Ini sama ini sih kalau aku punya aku yang kuning. Kalau Shopee itu kayaknya yang cetakan fotokopian deh. Ya, aku yang ini sama yang ini. Aku juga punya ini. Aku punya 4 atau 5 ya. 4 atau 5. Oh, tapi ini yang umum. Aku punya sendiri yang kualitatif, yang Creswell. Ada Miles Cyberman. Itu sendiri kualitatif, ada sendiri yang dari luar negeri. Gitu ya. Aku nyaranin kalian harus punya sih. Nggak usah ngandelin pinjaman. Karena kan kamu harus ditemenin dengan buku itu untuk sepanjang skripsi. Ketika nggak ngerti tinggal buka. Habis itu ketemu Bunat mau diskusi, kamu nggak buku. Caranya kayak gitu. Buku metodologi penelitian. Mosok wong skripsi rak duwe buku metopen kita guyu mesti yo. Nah, terus kowe meh rampung kapan pantes rabar rampung-rampung ya wes wangun nggak selesai itu ya karena nggak paham gitu. Ada syarat yang tidak terpenuhi, memahami metodologi gitu dan memahami dosen. Ya 3 faktor itu kenapa lama, tidak paham diri sendiri, tidak paham dosen, dan tidak paham metodenya. Lama, memahaminya lama. Online juga boleh, bebas. Yang penting kalau udah punya buku tuh dibaca ya, bukan cuma punya dong. Ya itu. Ya itu setelah diskusi toh, nanti diskusi. Oh, ini sampai jam piro toh? Sampai jam 10 ya. Kalian ada kelas lagi jam berapa? Pak sama tahu nanti ya ketawa orangnya lucu sih. Ya itu kita satu tim di akreditasi. Orangnya lucu sih emang. Cute ya. Ya lanjut dulu. Ya aku nggak bisa terangin kuali sekarang, tak terangin yang riset metode. Nih yang online gimana? Masih stay? Jadi Lukman. Masih Bu. Kalau mau tanya loh. Tunggu. Oh, tekonnya akeh nih online dulu. Ini harusnya wis ditutup dulu. Ini. Terlihat nggak yang online yang riset desain? Terlihat Bu. Ya, oke. Nah, ini yang awal harus aku terangin ya. Yuk, masuk ke tema penelitian. Aduh, tema apa yang harus kalian pilih? Karena nanti UTS-nya adalah proposal bab 1. Baru draft. Nggak apa-apa. Tapi draft. Yang nggak pernah bikin esai, ya wis kapok syukur latihan menulisnya ya mulai dari sini. Salah ya rasain baru latihan nulisnya pas skripsian. Kapok kowe. Kalau ada tugas esai ini harusnya semangat karena itu pengantar kalian mempercepat proses skripsi. Ya ampun wis pokoknya. Nek ora iso gawe kalimat sinau gawe kalimatnya pas skripsian. Makanya ya nggak terbiasa aja. Sebenarnya gampang nek biasa. Wong itu kalian nggak terbiasa. Makanya tugas itu jangan dibuat beban karena itu membiasakan menghadapi beban yang lebih berat. Wapok akhirnya kerasa atau rasa dewe meh metu angel. Ya, jadi kalau ada tugas IC itu di luar negeri ya kampus, ya nggak harus luar negeri deh, kampus dimanapun ketika ada tugas IC tiap mata kuliah bikin satu IC kumpulin. Oh, pasti orang Indonesia kalau di luar negeri itu ya nggak pernah ngumpulin. Kamu kapan ngumpulin yang lain orang-orang luar lain yang ngumpulin? Ya orang Indonesia pasti nggak pernah ngumpulin IC telat gitu kan. Emang kebiasaan membaca kita juga kurang. Akhirnya nggak punya wawasan yang mau ditulis nggak ada gitu, susah gitu. Sama dosen juga kadang nulis itu tersulit, hal tersulit.
Itu hal yang tersulit. Merangkai kalimat, induk kalimat dan anak kalimat yang baik itu nggak mudah. Butuh proses, teman-teman. Dapat sering IC. Mata kuliah apa dia sekarang yang tugasnya IC? Aku jarang dapat mata kuliah. Danang. Nanti aku bilang Danang deh untuk pelayanan prima biar banyak tugas IC. Oh, udah lewat ya? Aduh, siapa dosennya siapa lagi? Pak Danang. Pak Danang kan dapat mata kuliah apa? Waduh, praktek Simber. Gak iso. Aku nggak kenal banget kalau di luar, nggak bisa. Harusnya diintegrasikan sih supaya latihan IC. Oh ya, lucu. Oh ya, lucu itu. Aku satu tim di drama sih itu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti latihannya di sini aja deh. Latihannya di sini. Oke. Oke, ini keyword atau variabel topik research penelitian. Nah, kita masuk lagi nih. Tadi udah tahu subjek, objek. Sekarang topik penelitian, teman-teman. Kalian harus milih topik penelitian. Apa yang mau diambil? Tadi udah ya, Bu, aku mau di kecamatan, Bu, aku mau di bank, Bu, aku mau di KAI. Nah, tapi apa yang mau diteliti? Itu kan pertanyaan berikutnya. Inilah yang harus bisa terjawab setelah tahu tempatnya, yaitu fokus penelitian atau topik penelitian. Judul nanti. Judul itu nanti ya. Jadi masalah ganti judul ketika dosen tidak setuju itu hal yang sepele kalau kalian memahami topik. Gitu. Ada kemarin yang jauh-jauh dari luar kota, judulnya udah fix, dia merasa oke, merasa confidence, ketemu dosennya di sini, ditolak judulnya. Pusing. Tapi sebenarnya gampang ganti judul, cepet banget kok. Serius, gampang. Serius. Penelitian data dan sebagainya. Bisa. Ketika ngumpulin data, nanti kalian akan bisa menentukan judul itu lebih dari satu. Tenang aja. Kalau tahu strateginya, insya Allah itu, aduh, tinggal memainkan seperti puzzle. Ya, sekarang kan masih berkabut. Nanti udah tahu data, kalian udah jalan sendiri. Nanti aku paling udah dilupain. Biasanya diskusi bab 3 4 terus hilang deh, udah lari udah pada lari udah hilang ya. Oh, Bu, aku udah bab 4 udah mau sidang, kadang udah mau sidang, udah hilang mereka. Pas bab 1 ngumpul ngene begitu bab 3 5 hilang. Karena udah tahu puzzle-nya yang harus disusun gitu ya. Iya, bisa. Ini kan karena banyak kabut aja. Sekarang kabutnya kita buka pelan-pelan, intinya gitu ya. Nah, ini topik penelitian. Kenapa di sini aku tuh sebenarnya belajar ini untuk S1 sih gitu ya. Kalau untuk teman-teman bisa kearsipan boleh gitu ya. Misalnya di dinas kearsipan boleh gitu. Mau meneliti menggunakan 3 metode. Ada 3 metode ya. Pertama kuanti, kuali, R&D atau deskriptif gitu. Kuantitatif, kualitatif, research and development yang bikin modul tadi itu, bikin aplikasi, gitu ya. Terakhir ada yang deskriptif. Yang D3 itu sebelum menjadi D4 itu deskriptif. D3 yang sebelum jadi D4 ya, yang masih diploma bukan terapan ya, itu deskriptif. Deskriptif itu misalnya mengetahui ini apa urgensi atau pentingnya semangat kerja di PT apa, di kantor apa gitu ya, atau ingin melihat inovasi yang sudah dilakukan di Pemda apa atau di migrasi, udah gitu doang, itu deskriptif sebenarnya. Nah itu D3. Nah sekarang D4 nggak diperbolehkan kayak gitu, harus sedikit lebih kompleks gitu teman-teman. Kalau kualitatif, ya bagus, pertanyaan bagus. Oke teman-teman, deskriptif kalau untuk D3. Sekarang untuk D4, deskriptifnya digabung sama kualitatif. Betul, deskriptif kualitatif. Bukan deskriptif murni ya. Murni itu hanya menggambarkan misalnya gimana sih proses kearsipan di Dinas Arsip Kulon Progo misalnya. Ada Dinas Arsip di sini kan. Kalian meneliti prosesnya. Atau nanti yang kalian lakukan untuk di logistik itu deskriptif, murni. Kalian turun memilih PT untuk melihat seperti apa proses logistik di PT yang kalian tunjuk. Itulah deskriptif murni yang hanya IC 5 maksimal atau 8 itu murni.
Tapi lebih panjangin lagi untuk teorinya kalau bikin bab 1 ya. Bikin TA itu ada teori bab 2-nya gitu. Nah, itu buat latihan deh, logistik buat latihan ke TA. Nanti deskriptif murni itu yang kalian coba lakukan di tugas UAS-nya logistik. Cuman menggambarkan gitu. Misalnya kamu tanya, gimana sih Pak proses logistik di sini? Begini. Terus dia udah selesai. Kalian nggak tanya lebih detail lagi misalnya. Padahal nanti Bapak yang satunya punya jawaban beda. Nah, itu kalian kejar lagi. Kalau Bapak lainnya yang bertiga itu, misal ada 3 atau 4 informan, kalian tanya lagi, jawabannya kok beda, terus dikejar sampai jawabannya itu sama dan jenuh. Itu kualitatif. Berarti tidak ada data lagi yang baru. Nah, itu kualitatif. Gitu. Kalau deskriptif selesai, udah tahu, udah selesai. Kamu tidak cross check, kamu tidak triangulasi lagi. Kamu nggak konfirmasi ke pelanggannya, kamu nggak konfirmasi dari datanya benar nggak dia ngomong, itu nggak. Itu deskriptif aja. Menggambarkan. Ambisi diri sendiri. Kemarin ada yang asik banget yang ketiga itu tentang sistem kearsipan elektronik di imigrasi. Mantap. Boleh kok sistem kearsipan elektronik di kementerian mana gitu boleh. Itu deskriptif, tapi harus dikualitatifkan. Tuh. Pertanyaan harus dikejar lagi. Pakai teorinya Miles atau Creswell nanti ya. Kalau udah dapet. Kuantitatif, angket. Hanya nyebar angket ya. Tapi yang berat itu nunggu angketnya balik. Yang berat nunggu angket balik. Tapi itu lebih cepat daripada bertanya kualitatif. Kenapa? Kualitatif itu yang susah janjian dengan informannya. Sama, sulitnya sama. Tapi kan aku kembali lagi, semua metode punya kelebihan kekurangan. Kembali ke kalian, mampunya seperti apa? Kamu mampu nggak untuk dealing waktu dengan para informan? Kamu mampu nggak untuk nunggu itu balik angketnya? Kamu mampu yang mana? Better mana menurut feeling kamu nunggu angket balik? Apa kamu mau janjian-janjian? Bu, aku memang niatnya jadi pengusaha sih. Aku nggak suka kuanti. Banyak teman-teman pengusaha nggak suka kuantitatif. Sukanya ketemu orang, relasi-relasi. Jadi nunggu di ruangan gitu, nunggu informannya selesai rapat, dia senang-senang aja. Karena dia bisa mengeksplor banyak hal, dia suka. Iya, lebih dapat feel-nya. Kalau anak-anak yang lapangan ya, rata-rata anak-anak lapangan freestyle suka ke kualitatif sih. Ya, mereka merasa itu sudah bagian dari darah mereka segitu ya. Kalau angka mereka nggak suka. Mereka nggak suka angka. Tapi ada yang nggak suka ketemu orang. Bu, aku introvert maunya kuanti ya silakan. Kalau menurut Anda cepat mau nggak aku introvert. Ketemu banyak orang pusing saya. Kebanyakan ngomong ngalur ngidul saya nggak suka. Saya sukanya cepat angkat selesai. Saya mah ya udah silakan. Jadi pahami ya. Ya kita nggak paksain kalian. Ya, tapi at the end aku belum bilang ini harga mutlak ya. Ada dosen yang menolak metode. Banyak. Karena udah bilang nih kayak orang lahiran, jadi benar-benar diuji mental. Wah, aku udah yakin, kuanti udah yakin. Ditolak, mintanya kuali ada nanti ya setelah off record aku kasih tahu tipe dosen ini mintanya ini. Nah gitu. Ada yang udah kuali nggak mau dosennya minta kuanti. Sebenarnya gampang kalau cuma ganti metode ganti judul gitu ya. Nanti kamu yakinkan lagi, Bu, ini saya tetap menggunakan ini tapi nanti judulnya ini. Bu, oke, saya akan rubah tetapi begini. Masih bisa dinego, teman-teman. Tuh ya. Nah, ini topik boleh kearsipan, boleh komunikasi organisasi gitu ya. Nah, ini sebelum kalian bikin bab 1, kalian harus punya wawasan tentang apa itu jurnal penelitian atau hasil-hasil penelitian. Kan kalian ingin membuat penelitian, kalian ingin bikin baju, kalian harus cari contoh baju lah gitu. Kalau aku nggak kasih contoh kalian cari baju di awal-awal, nanti weh teman-teman sekarang bawa baju, bikin baju. Nih aku nggak kasih tahu baju itu apa, cari baju dulu, cara jahit baju yang kalian bawakan bisa cangcut atau yang lainnya gitu loh. Jadi kalian harus temukan jurnal dulu. Ya iyalah kalau aku nggak ngasih tahu jurnal yang proper piye toh gitu loh. Minimal seperti apa untuk rujukan literatur reviewnya. Nek enggak, ya kamu nggak akan bisa bikin seperti itu gitu ya. Dan untuk hunting baju ini cukup lumayan menantang. Karena apa? Kalian akan bikin sesuatu yang baru dari baju ini gitu. Bikin yang genuine you. Benar-benar itu punya kamu. Benar-benar genuine. Kamu asli, yang aslinya kamu. Karena plagiat kan nggak diperbolehkan, gitu ya.
Nah, ini boleh tentang branding, corporate logo gitu. Nah, ini agak sedikit nyerempet ke marketing sih, tapi nanti sejauh mana diperbolehkan karena kita punya jurusan pemasaran, gitu ya. Nah, ini cara-cara untuk risetnya, teman-teman. Nah, nanti setelah di pikiran kalian, oh aku mau di migrasi, mau ke karyawannya yang aku sebar angket aja Bu, aku nggak mampu untuk tanya jawab. Ketika orang jawab pertanyaan, aku bisa dijawab cerita anak-anaknya di rumah, aku nggak sanggup, ya wes dia angket. Misalnya kan orang punya ketakutan dan nggak suka ya, itu terserah dia gitu. Oke, berarti angket. Nah, artinya dia kan tahu ada, oh aku mau angket bukan kuesioner, bukan interview namanya. Terus kalau FGD ini itu tanya jawab dengan informan tadi yang kualitatif ya. FGD itu kualitatif lebih dari 2 orang. Misalnya bos-bosnya kamu kumpulin gitu. Kamu kumpulin 3 orang di waktu yang sama atau karyawannya kamu kumpulin di waktu yang sama, itu kualitatif. Itu mempersingkat waktu. Tak atau informan yang kamu butuhkan di satu waktu. Tapi aku saranin weekend ya. Aku saranin weekend dan juga after work ya. Setelah mereka selesai kerja, kalian datang ke rumah ngalahin gitu atau diundang aja, tapi biayanya lumayan kalau FGD karena kan kalau di luar kantor kadang kalau misalnya harus di kafe atau di tempat mana kan bayarin ya gitu. Kayak harus ya. Iya, kadang kasih makan juga gitu. Cuman tergantung mereka, bisa nggak Bu di sini after work jam 4 jam 6 cuma wawancara bisa gitu. Kalau misalnya setuju sih fine. Rata-rata cuma 2 jam kok teman-teman, maksimum nggak lebih dari 2 jam. Apa tuh? Meringankan kita waktunya ya. Ya. Ya, memang aku prefer FGD untuk beberapa kasus, tidak semua kasus ya. Kadang kalau FGD ada kesulitan dan ada susahnya juga kalau misalnya mereka ini orangnya karakternya sensitif ya bahaya juga sih, bisa saling bentrok di situ. Bisa saling bentrok, terus hati-hati bertanya juga karena lebih ada kelebihan yang satu-satu wawancara satu tadi ada yang lebih enak gitu dibandingkan yang bertiga gitu ya. Tergantung mereka punya level pendidikan juga. Kalau misal kompleks atau istilahnya orangnya, ya kamu meneliti UMKM gitu deh. Misalnya semangat wirausaha, kamu meneliti orang yang udah berhasil atau yang belum. Level pendidikan itu mempengaruhi mereka menjawab dan mempengaruhi sensitivitas menjawab. Misal yang ini jawabannya kok agak nyinggung tentang policy atau kebijakan yang sebenarnya didapatkan sama yang sebelahnya. Ini tidak dapat. Nah, kamu nanti nek dia bertengkar harus bisa melerai. Nah, gitu. Itu ada beberapa yang harus dipikirkan ya. Tapi enak bisa ketemu langsung. Plus minusnya betul sekali. Kalau satu-satu lama tapi lebih fokus, lebih private, nggak sensitif gitu ya. Itu aja sih. Misal kemarin tuh ada yang FGD untuk sekolahan gitu, SMK, karena mau lihat tentang bagaimana anak-anak nih jadi punya muncul inisiatif sama kreativitas gitu. Jadi kan cara ngajar yang kreatif itu gimana. Jadi dia ngambil 6, kalau nggak salah 6 sampai 8 responden. Itu semuanya kualitatif. Yang 3 itu gurunya. Yang guru itu ada wakak kurikulum, ada guru kelas sama kepala sekolahnya. Dia di FGD-in. Yang 2 lagi siswa. Jadi yang di FGD itu ada 2 grup guru sama siswanya. Jadi dia 2 kali main lah istilahnya gitu. Yang 2 lagi orang tua muridnya. Jadi FGD-nya 3 kali, 3 kali. Yang berat emang yang bagian manajemen, yang kepala sekolah dia tense banget. Aku berat banget. Ini kayak tekanan gitu. Yang ke siswa mah santai. Mau bertengkar silakan, memang tiap hari bertengkar kalau siswa ya. Nah, takutnya salah. Nah, itu yang kuali. Nah, untuk yang kuanti, kuesioner atau survei itu. Nah, berapa Bu paling banyak gitu ya? Paling banyak misal di satu departemen itu lebih dari, misalnya aku mau di marketing gitu misalnya, tentang inovatif work behavior, terus nanti dilihat penjualannya naik atau turun kan. Itu bukti-buktinya ya, kita harus cari bukti-bukti. Misal, kamu mau neliti tentang inovatif work behavior, inovasi kerja yang kreatif, atau mau melihat semangat kerja atau etos kerja, itu kan variabel ya, variabel. Nanti aku tunjukin apa itu variabel dan tugas berikutnya di minggu depan adalah mencari variabel. Ketika kamu udah menentukan topik, Bu, aku entrepreneurship, oke, aku butuh data dari teman-teman semua.
variabel apa yang kamu temukan tentang entrepreneurship, tentang ini gitu. Tapi aku saranin semua sih untuk latihan dulu gitu ya, untuk cari apa itu variabel. Oke, untuk kuesioner minimal di atas 100 respondennya. Tapi ada yang bilang 60 nggak apa-apa, Bu, gitu. Ada yang bilang 60 nggak apa-apa. Dengan asumsi 60 diambil semua sebagai sampel. Populasinya 60. Jadi berapa jumlah subjek atau berapa jumlah yang diteliti itu kita sebut sampel penelitian. Ya, sampel penelitian adalah berapa jumlah subjek penelitian yang akan kita beri angket. Kalau kalian udah baca buku metodologi, yang namanya definisi kayak gini udah ada semua. Ya, udah ada semua di buku metodologi. Apa itu subjek penelitian, apa itu kuesioner, apa itu angket. Sampel. Nah, tetapi kumpulan dari sampel disebut populasi. Iya, disebut populasi. Itu. Misalnya satu perusahaan di KAI gini ya, atau Pertamina deh, Bu, aku mau meneliti di Pertamina gitu. Meneliti tentang kinerja mereka atau lingkungan kerja yang kreatif mempengaruhi kinerja mereka atau tidak. Ya wes, departemennya ada berapa? Aku mesti tanyakan. Oh, di situ ada keuangan, ada departemen SDM, apalagi departemen macam-macam ya. Misalnya teknis ada yang teknis. Nah, satu departemen berapa orang? Misalnya satu departemen isinya lebih dari 20, gitu ya, lebih dari 20 orang. Nah, kalian mau ngambil sampel berapa? Dari semua departemen di kantor itu ternyata total pegawainya 150 atau 80 ya, 90. Ya udah berarti disampling. 150 disebut populasi. Jumlah keseluruhan dari orang-orang atau subjek penelitian yang akan kita tuju itu disebut populasi. Baru dari populasi itu diambil sampelnya. Jadi tidak semua satu kantor ya. Disampling namanya. Nah, sekarang jurnal yang bagus, hasil penelitian yang bagus itu sampelnya tuh hampir satu Indonesia. Populasi Indonesia berapa aku tanya? 2 juta kan? Untuk bisa mengeneralisir sebuah judgement bahwa Indonesia kreatif, kamu butuh sampel berapa? Bahwa orang Indonesia kreatif untuk usia muda dari 2 juta, berapa yang milenial? 1 juta gitu deh. Dari 1 juta ini kan populasi. Nah, supaya kamu bisa ngejudge bahwa 1 juta ini kategorinya kreatif dari segi strategi hidup, survival, dan sebagainya, skill, kamu butuh sampel berapa untuk meneliti? Kira-kira, kamu dari 1 juta ngambil 50.000 make sense nggak? Untuk kamu generalisir bahwa nanti semisal hasilnya tidak kreatif. Kamu make sense nggak dari 50.000 sampling dari mewakili 1 juta, hasil tidak kreatif, kamu judge bahwa 1 juta tidak kreatif. Nggak make sense kan? Minimal separuh lebih. Bahkan mendekati jumlah populasi. Makanya aku bilang, kalau di kantor ada 100 orang pekerja, pastikan di atas 60, better 80. Baru ketika hasilnya muncul, kamu bisa judge, oh bahwa karyawan PT ini begini, karena hasil penelitiannya begini, karena sampelnya adalah lebih dari separuh. Make sense, logic. Tuh, Bu, aku sih wae kesel, terserah nih hasilnya rak make sense karepmu, aku kocak gue aku ya logis titik wong penelitian ki saintifik anu cara berpikir saintifik nek kamu nggak mau kuliah ya nggak apa-apa kamu ambil sedikit. Nah kan kamu anak kuliahan, anak saintifik yang para berpikirnya udah nggak kayak orang nggak kuliah toh kan. Itu yang membedakan kita kuliah apa enggak tuh ya. Jok ngarang misal Indonesia ini teroris lah, kowe iki hasil saintifik kok ngendi ngono lho. Ya kan itu nggak boleh, kata-kata itu tidak boleh muncul. Judgment itu tidak muncul kalau tidak ada penelitian yang sifatnya saintifik. Jangan gampang percaya gitu loh, teman-teman. Kalau dia udah bisa neliti, dia punya data, bisa tunjukkan datanya, monggo silakan itu judgment dipercaya untuk mewakili whole yang banyak itu tadi. Paham ya sekarang? Udah bisa membedakan hoax sama enggak? Tuh. Nah, itu fungsinya berpikir ilmiah. Apalagi yang mau ditanyakan itu dulu deh. Dari masalah sampel dan populasi. Kemarin ada sekolahannya tuh 2. Dia mau neliti anak 12. Anak SMK yang kelas 3. Tentang KWU. Dia meneliti KWU-nya ya. Karena ini SMK-nya percontohan tentang KWU.
Nah, SMK kelas 2 ini populasinya ada 150 kalau nggak salah. Ternyata ada 3 kelas. Akhirnya dia ngambil cuma 60. Nah, ada lagi kasus sekolah ini cuma 60 populasinya. Bayangin, populasinya dikit banget. Itu udah dua kelas itu udah 30 karena dikit kan muridnya kalau SMK tertentu. Bu, ini aku gimana? Aku kuantitatif jumlahnya hanya 60. Padahal di buku-buku metodologi yang Sugiono dan lain sebagainya itu minimal. Nanti kalian baca minimal yang boleh untuk angket itu berapa responden. Minim tuh 100. Nah, dia temukan tidak ada 100. Bu, aku piye? Itu agak susah. Kenapa? Di ADP memperbolehkan, tapi secara general sepatutnya sih tidak. Artinya dia harus cari objek lain harusnya. Tapi kan aku kasihan. Dia harus cari lagi umur sampean umur studi maksudnya udah mepet gitu toh. Akhirnya kita cari bukti-bukti yang deskripsian jurusan kita dengan sampel jumlah itu pernah ada penelitian itu dan nilainya bagus gitu loh, lebih dari 3. Cari contoh yang sepadan supaya nanti ketika ada judgement dia dasarnya apa, teorinya siapa. Oh, ternyata ada teorinya gitu. Misalnya Suharsi Marikunto bilang ya udah kalau di bawah 100 populasinya artinya sampel itu diambil semua. Jadi dikategorikan atau diasumsikan sampel adalah populasi adalah sampel. Dimasukkan semua 60. Tidak ada rumus lagi untuk mengurangi dari 1 juta diambil berapa enggak atau dari 150 harus diambil berapa. Itu ada rumus samplingnya kan untuk ngambil sejumlah berapa 80 atau berapa dari 100 itu ada rumusnya. Tidak boleh kita ngarang 60 itu enggak. Ada rumus sampel namanya. Nah, itu tidak pakai rumus, langsung masuk semua 60. Enak sih, tapi agak menakutkan karena harus mencari ahli yang mendasari bahwa all sampling is population itu ada teorinya. Jadi dia harus memasukkan di bab 3 bahwa sampel aku segini dengan dasar si bapak ini koma tahun berapa. Harus ada ahli. Literature review-nya harus mendukung support argument dia memutuskan ngambil itu. Nah, itulah scientific proof. Untuk yang hasilnya sampai yang kalau misalkan dia cuma 60.000 gitu. 1.000 dari 1 juta ngambil 1.000 doang. Serius lu? Kan misalkan oh tadi 100 ya. Populasinya 100 misal. Terus kalau misalkan nanti kalau misalkan kayak 60 doang nggak sesuai faktanya, fakta tentang hasilnya nanti. Iya. Gimana sih? Aku bingung. Yang kamu tanyakan apa ya? Aku bingung. Ulang dong, bingung saya. Kenapa bisa nggak sesuai fakta? Maksudnya gimana sih? Ya, 100 populasinya. Terus akhirnya di sampling pakai rumus hanya 60 gitu. Oh, yang tadi 60 terus 60 tadi masuk semua. Maksudnya fakta tuh gimana ya? Kalau udah 60 ya udah itu berarti itu gitu kan. Kalau 100 di atas separuhnya itu sudah bisa mewakili. Dengan asumsi yang 30 atau 40 walaupun nanti tidak ada yang misalnya ya dari 100 mungkin pertanyaannya dari 100 orang populasi di kantor itu terus kita sampel. Nah, sampelnya muncullah rumus atau hasilnya sekitar 60 sampai 70. Kita katakan 70 deh. Terus keluar judgement-nya bahwa oke, ini orang tidak kreatif dari 70 ini gitu. Dari sampai 70 dinyatakan kreativitasnya kurang. Nah, bisa kita artikan bahwa semuanya 100 itu punya kreativitasnya kurang. Termasuk yang 30 tidak disampling gitu. Artinya hampir separuh lebih itu tidak kreatif. Walaupun ada yang kreatif berapa gitu. Nanti ketahuan yang kreatif berapa tidak berapa. Tapi hanya 70 ya. Namanya sampel. Makanya aku better masukin semua biar ketahuan semua. Kalau di bawah 200. Tuh, rata-rata nanti kalau di atas 300 itu samplingnya 150, 180. Itu pakainya PLS, nggak bisa SPSS kalau kuantitatif. Nanti ada alat hitungnya ya. Ada SEM PLS. Sudah kasih tahu Pak Aron ya, SEM PLS. Nah, itu di atas 300 samplingnya. Kalau kamu paksain responden 300 pakai SPSS nanti error belum.
error datanya. Kalau SPSS itu hanya 150 maksimal sampai 80. Ketika sampelnya satu provinsi 300 masukin PLS SEM. Ya. Jadi gimana? 60 gitu aja. Iya, kamu ngapain dikurangin lagi? Nggak boleh di bawah 100 aslinya. Oh, ketika udah 60 tuh udah fatal tuh. Aduh, cuma 60 kuanti lagi aku. Wah, gitu ya gitu. Ya wes lah, nggak apa-apa gitu. Udah kepaksa karena untuk latihan. Karena di sekolah juga kan skupnya bukan untuk pengambilan keputusan besar. Pernah waktu itu ada penelitian di internasional tentang penggunaan lahan di Jakarta Utara yang akhirnya mau dibikin seperti yang di rusun itu ya, mau yang perairannya utara itu mau dikasih dipadatkan itu loh, yang kayak di Timur Tengah tuh di damnya dibikin ada daratan. Itu ada penelitian, samplingnya tuh hampir separuh populasi lebih ya, bahkan hampir populasinya itu. Nah, itu baru bisa diambil keputusan sama pemerintah di Jakarta berdasarkan hasil penelitian itu sangat memungkinkan untuk bikin daratan gitu ya. Tergantung dari bagaimana mengolah datanya tadi. Kalau separuh kurang untuk diambil keputusan kok meragukan ya hasil penelitiannya. Nanti meragukan. Ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ya. Ya elah kira-kiranya. Ya silakan. Sekarang untuk teman-teman bikin atau tema penelitian ya. Permisi ya, anak-anak kedinginan. Oh ya, jangan sampai di atas 23 ya, maksimal 22. Jangan di atas 23. Soalnya butuh dingin device-nya, harus dingin. Ya, biasa toh produksi Amerika. 20 ya. Dia harus dingin soalnya laptopnya. Kalau dingin pindah aja nggak apa-apa nih, nggak kuat daripada masuk angin. Yuk, tema penelitiannya ini jadi tugas teman-teman ya untuk persiapan skripsi nanti. Ya, ini tema penelitian D4. Pilih judulnya ya. Oke, nanti sampai ke situ kok. Tenang. Tenang, nanti sampai ke situ. Sabar ya. Oke, tadi temanya apa aja? Ada 3, tapi ya, it's RM. Entrepreneur. Entrepreneurship, bener nggak sih ini? Where education. Oke, tema ini harus dicari variabelnya. Cari variabel terkait tema sebanyak mungkin yang kalian temukan di jurnal-jurnal Indonesia dulu. Tugasnya kita belajar jurnal, teman-teman. Membaca jurnal. Kalau sudah tahu jurnal, sudah tahu tema, nanti padukan dengan passion kalian maunya tema apa. Baru nanti merangkai judul, baru nanti cari data, baru bikin bab 1. Rangkaiannya begitu caranya ya. Ada alurnya. Human Resource Management. Sebentar, tema dan variabel penelitian. Ya.
Iya, ini bahkan bisa sampai minggu berikutnya. Tapi yang penting minggu depan kalian nemu dulu, gitu, supaya kita bisa menarik judul. Kan ceritanya mau bikin judul. Kok kocak ini? Sebanyak mungkin yang kalian temukan variabel. Kalau kamu satu nanti ditolak kamu bingung. Kamu harus mempunyai wawasan tentang variabel semua tema yang ada di ADP. Supaya ketika geser ganti aku nemu data ini berarti yang masuk variabelnya ini kayak gitu. Berarti langsung susun judulnya ini, langsung bikin bab satunya. Misal nek kondisinya darurat gitu loh. Kan ini ceritanya kita nggak bisa terus-terusan simulasi dunia dalam kondisi santai toh. Kondisi itu harus selalu simulasi emergensi supaya begitu ada terjadi kamu udah tahu. Kan yang terpenting itu belajar renang itu bukan cuma bisa ngambang enggak, tapi begitu renang sampai tengah harus berhenti terus balik lagi, harus diuji pas simulasi emergensi. Itu ya, itu yang paling penting. Nah, cuma renang itu bisa. Yo, tak tunjukin cara hunting jurnal bahasa Indonesia dulu karena nanti kalian harus bedah jurnalnya, hunting jurnalnya karena akan dimasukkan ke bab 2. Ya, akan dimasukkan ke bab 2, itu akan menyusun argumen bab 1. Nah, apa itu variabel? Apa itu variabel penelitian? Nanti kalau udah punya bukunya siapapun itu, mau Sugiono boleh ya, buku Metopen. Nah, aku saranin minimal satu kelas ada, grup ini punya. Jadi pas aku tanya, buka aja kalau belum baca, baca apa itu variabel. Dan itu harus di luar kepala ya. Karena itu udah langsung diimplementasikan kalian. Nanti kan harus implementasi penelitian, kan harus bikin latihan penelitian. Variabel itu sesuatu yang kita bisa ukur. Nah, ukuran itu disebut skala. Ya, variabel adalah sesuatu yang bisa diukur. Bagian dari penelitian, apa yang ingin kita teliti yang bisa diukur. Kenapa harus diukur? Bagaimana cara ngukurnya? Ngukurnya menggunakan skala. Skala itu bisa skala ordinal, bisa kardinal. Suatu dalam penelitian yang bisa diukur. Ya. Ukurannya adalah skala. Skala itu ada yang ordinal dan kardinal. Ordinal-kardinal ada di buku Metopen. Nanti kalian cari. Ordinal itu yang bagaimana. Tapi saya generalisir, skala itu contohnya kalau mau pakai 5 skala ya. Boleh 5, boleh 7, boleh 4, boleh 3. Tapi rata-rata untuk angket yang pernah kalian lihat berapa? Yang sangat setuju, sangat yang tidak setuju kayak gitu loh. Sangat setuju, setuju. Biasa saja, kurang, setuju, tidak setuju itu disebut dengan skala. Misal, HRM deh, aku masukin variabel semangat kerja, etos kerja. Kemarin pada ngomongin tentang apa sih? Kinerja. Oke, semangat kerja. Cara ngukurnya, skala semangat kerja ada 5. 1, sangat tinggi semangat kerjanya. Tinggi, level 4. Level 3, biasa. Level 4, skala paling rendah, berapa? Paling rendah berarti berapa? 4 ya, kalau di skala angket ya. Semangat kerjanya kurang, itu 4. 5, tidak punya semangat kerja. Itu skala. Tuh. Ya, sama kinerjanya tinggi kurang, disiplin kerja juga bisa masuk. Pokoknya sesuatu yang bisa kalian ukur dari si subjek penelitian, ya sesuatu yang bisa diukur dari subjek penelitian yang punya skala. Tadi keliru tadi kurang ya, sesuatu yang bisa diukur dari si subjek penelitian yang bisa diukur. Makanya dikasih angket, karena kan kita mau ngukur ini, si variabel si subjek. Kalau aku lagi ngerjain ini, teman-teman di Bandung. Di Smart City sama Buros. Ya, itu hanya istilah. Kalau variabel itu untuk kuantitatif, instrumen untuk kualitatif. Hanya penyebutannya saja, instrumen penelitian. Ya, jadi kalau kalian mau masuk ke ranah kualitatif murni, istilahnya bukan variabel tapi instrumen. Dan
Untuk istilah di kuantitatif, responden itu responden. Untuk kualitatif, informan. Yep. Biasanya yang seperti ini strict banget itu anak publik ya. Publik, politik yang komunikasi itu jalurnya kualitatif murni. Jadi nanti di skripsinya itu bukan responden tapi informan kayak gitu. Instrumen ya, lokus penelitian, fokus penelitian, variabel disebut fokus penelitian. Tapi ada juga instrumen yang dimaksud di ADP itu adalah kuesioner. Ada yang mereka maksud instrumen itu adalah kuesionernya yang mau diterjunkan ditanyakan ke respondennya. Gitu. Nanti kita bedah juga, bedah kuesioner, kita bedah juga. Oke ya. Yuk sekarang cari jurnal dulu. Jurnal tema apa nih? Saya entrepreneurship tadi belum ya? Misalnya saya ini tema pakai Google Scholar aja ya. Cara nyarinya di sini Google Scholar. Ini yang bahasa Indonesia. Nanti kalian hunting juga yang bahasa Inggris. Gitu. Jadi kemampuan berikutnya siap-siap reading English. Jadi harus bisa membaca jurnal. Tapi iyalah, tapi bukan yang sangat detail ya. Aku cuman ngasih tahu triknya aja supaya bisa masuk ke state of the art. Jadi yang kalian baca itu nanti tujuan jurnal itu apa, metodenya apa, terus apa findingnya, apa conclusionnya. Jadi dibaca cuman bagian pentingnya aja supaya bisa cepat dapat poin. Oh ini bisa masuk untuk bab 2, masuk ke reference, masuk ke daftar pustaka. Karena kan banyak jurnal ya, ibarat nanti kalian akan sedikit tersesat masuk bareng-bareng ke hutan portal jurnal. Banyak banget jurnalnya, pusing-pusing ini gitu. Ada yang bingung terus ngeheng gitu. Ada yang tertidur di hutan, ada yang nggak balik-balik beneran. Pas suruh hunting jurnal tuh kayak ngeheng gitu. Baru pertama sih ngeliat hutan gitu kan. Karena saya nggak balik, karena saya bobok di dalam itu ya Allah. Ya, scholar. Penelitian tentang apa nih? Yes, ini dia disebut dengan variabel. Terlihat ya teman-teman yang online. Stres kerja masuk, motivasi masuk, lingkungan kerja masuk, masukkan dong. Nah, ini yang disebut dengan variabel. Tadi wes ya, apa motivasi kerja. Yes, stres kerja menarik loh. Kemarin D3 banyak yang stres kerja, yang sebelum jadi D4 banyak yang stres kerja dan juga branding apa perusahaan, branding perusahaan apa ya, lali. Brand perusahaan. Jadi mau melihat pegawai yang dia kerja di perusahaan punya branding bagus, nama bagus dengan pegawai yang bekerja di perusahaan biasa aja, itu apakah stres kerjanya lebih tinggi di perusahaan yang punya nama apa enggak gitu loh. Jadi dia compare gitu. Stres kerja bisa. Dan lingkungan kerja. Wes enak banget tak isi no. Pokoknya kalian cari sendiri HRM ya. Nah, kalau udah punya ini, kamu bisa bikin judul. Cepat itu, teman-teman. Tapi kamu udah bisa judul, mau judul loh, mau judul. Ya kan, coba lihat. Tadi ini ya. Ini udah judul ini, pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap semangat kerja. Ya ini kamu ganti lokusnya aja. Kamu ganti lokus. Lokus itu ganti variabel, kamu ganti tempat objeknya. Selesai. Itulah penelitian. AO. Makanya aku suruh cari jurnal. Tuh kan sebenarnya udah cuman tahu trik-triknya, tapi nanti kita bedah lebih dikit lagi, kita modif lagi dikit, perkuat data, yakinkan dosen, selesai insya Allah gitu loh. Yakinkan dosennya itu. Kalau yakin dosen banyak tirakat sih kalau aku. Ya harus sering praktir temen. Praktir dosen dan temen. Gitu. Nah ini lagi nih. Ada judul lagi nih. Tinggal diambil-ambil aja.
udah disitasi 42 orang. Nah, caranya nanti mensitasi atau mau naruh di apa di daftar pustaka yang ini ya EPA ya. Bukannya Fatna ini. Nih, kamu kopas taruh di daftar pustaka. Tuh. Insya Allah. Pelan-pelan. Ini belum. Ini baru sekedar awal ya. Baru awal. Baru 1. Yuk. Oke, kalau mau lihat ya, nanti diambil boleh. Tapi ini sederhana loh. Bukan jurnal yang top. Aku nggak tahu ya, ini bukan top. Kalau top itu disinta. Disinta 1 sampai 4. Nah, ini dia. Nih, jurnal. Apa ya? Ya. Ada yang bisa dan nggak bisa. Jangan dipaksain ya kalau nggak bisa. Ini cara hunting tercepat melalui Google Scholar. Baru Google Scholar ya. Ada banyak selain Google Scholar, nanti aku kasih tahu. Jadi kalian ingat-ingat hunting untuk yang Indonesia bisa di Google Scholar. Inggris juga bisa di Google Scholar. Oke, lagi variabel yang lain. Ada lingkungan, disiplin, dan semangat. Oke, ada lagi. Apa nih? Iya. Kenapa promosi bisa jadi variabel? Ada skalanya. Skalanya apa? Promosi jabatan. Baik, tidak baik, sangat baik. Ya enggak? Signifikan, enggak signifikan. Bisa. Tuh. Apalagi nih? Ada lagi nih. Konflik kerja. Apalagi? Udah, ini ada. Nah, sekarang nih aku kasih tahu di depan supaya kalian enggak ini banget ya. Apa bedanya produktivitas versus kinerja? Ayo. Jangan sampai kalian neliti tapi variabel produktivitas melainkan yang diteliti kualitas. Jadi produktivitas itu hanya untuk buruh pabrik sebenarnya. Bisa nggak dia berproduksi sehari itu minimal berapa target? Kalau lebih dari itu dia produktivitas tinggi skalanya. Jangan sampai ya. Makanya aku nggak nyaranin untuk yang top jurnal di Google Scholar. Ini baru sederhana untuk melihat apa sih variabel, gimana cara cari variabel. Nah, kalau mau meneliti kualitas, misalnya guru ini oke, pegawai ini semangatnya oke, itu kinerja. Bukan dilihat dari banyak-banyakan yang dihasilkan. Kalau melihat banyak-banyakan dihasilkan tuh baru kita sebut variabelnya produktivitas. Cocoknya adalah subjeknya buruh, objeknya factory, pabrik tuh atau UMKM. Cocok. Yang masang-masang apa gitu loh, ya masang-masang apa bisa cepet, yang kayak pegawai yang di Cina-Cina tuh cepet banget tuh perintah gitu. Ada waktu itu D3 waktu itu Sani dia neliti produktivitas di pabrik ya selama pandemi. Terus ada pelatihannya, jadi pengaruh pelatihannya itu urgensi pelatihan kerja untuk ke produktivitas kerja para buruh pabrik. Waktu itu buruh pabrik dia nelitinya. Pentingnya pelatihan untuk kecepatan mereka bekerja. Ada yang udah neliti di D3. Tuh. Lagi. Mana nih? Kepuasan kerja masuk. Kepemimpinan masuk loh. Leadership bos-bosnya. Nanti meneliti karyawan. Iya, masuk. Ya. Insentif masuk. Aku lupa ya insentif. Oh no, insentif tinggi. Tunjangan insentif. Kesejahteraan ya manajemen. Kesejahteraan, tingkat kesejahteraan. Variabelnya tingkat kesejahteraan. Nah, sekarang membuktikan gimana sih kalau ini disebut dengan variabel atau bukan. Kadang kan menjebak ya. Bu, insentif ini variabel apa bukan? Bu, kesejahteraan itu variabel apa bukan? Aku udah tahu Bu skalanya, oh sangat sejahtera, tidak sejahtera, mensejahterakan. Caranya ada kedua untuk membuktikan itu variabel atau tidak. Silakan dicatat atau diingat-ingat. Selain dia punya skala, dia harus punya teori ahli. Teori tentang semangat kerja. Teori motivasi itu ada Herzberg, ada teori yang segitiganya Maslow. Ya enggak? Motivasi yang paling rendah adalah motivasi needs terkait dengan makan, sandang pangan, papan. Ini semua ada teorinya, disiplin kerja punya teori. Inovasi ada teorinya. Keberlangsungan sustainabilitas ada teorinya, Venkates juga ada. Sampai bahkan kalau dia seorang peneliti yang sudah
sering meneliti ya, misalnya oh dia ahli di disiplin kerja, oh dia ahli di jamur misalnya, oh dia ahli di sustainabilitas, dia tuh udah pegang satu teori, oh dia pakai Herzberg pakai ini, anak psikologi biasanya yang sering sih main-main kayak gini, oh berarti nanti ngetesnya pakai punyanya si Herzberg, oh berarti dia ngetesnya pakai punyanya Maslow kayak gitu. Jadi nama-nama ahli itu mendukung teori ini, mendukung variabel ini. Nah yang di S3 itu nanti menemukan teori baru. Itu di S3. Jangan-jangan makanya ada loh anak S1, Bu, ini aku mau neliti tentang apa gitu variabel. Lu mau S3, ini belum ada teorinya lah. Gila lu. Ya iya Bu, ya kamu nyarinya gimana? Teorinya ada nggak? Nggak ada sih Bu. Ada yang datang-datang Bu, aku ganti variabel, nggak ada teori ya. Selamat, Anda sudah doktoral, aku bilang gitu aja. Selamat, ayo kita bikin penelitian tuh udah novelty. Karena harus ada kebaruan. Kalau S3 itu minimal udah menemukan satu variabel baru sebagai penyebab yang belum pernah diteliti. Wah selamat, kamu belum menemukan teori, kita ajak penelitian, aku bilang gitu. Dia bingung. Nggak ada teorinya Bu. Masih sedikit Bu teorinya. Wah bagus, kalau teorinya dikit berarti ada yang disebut gap. Gap itu kesenjangan. Kesenjangan itu ada yang problem, ada kesenjangan riset, ada kesenjangan literatur. Ternyata teorinya masih sedikit. Bagus banget ini ya, dia nemu. Akhirnya aku ajakin penelitian aja. Gitu teman-teman ya. Nah silakan nanti dibuat, diteruskan dengan cara seperti itu, hunting tadi ya. Misalnya nih, tadi huntingnya udah kamu masukkan di kategori ini ya, di search-nya ya, di search-nya. Ini harus tak pindah-pindah nek di online karena mereka cuma bisa lihat yang ini ya, yang terakhir di share. Nah ini nanti ganti lagi motivasi. Yang mengikuti motivasi apa aja gitu. Motivasi kerja security bareng. Nah ada fasilitas masuk kan misalnya. Wah lo semangat loh, langsung tak nggak nyampe di ya nanti diketik ya, nanti diketik aja. Nggak apa. Nggak sedeng. Nah kayak gini loh itu kerjaan. Ah ini di bagian produksi ini baru bener nih. Ini dia di pabrik bener aktivitas betul. Nah sekarang pertanyaannya, Bu, boleh nggak aku cuman satu judul itu 2 variabel pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas. Aku mau ngelihat seberapa mereka ini bisa menghasilkan, misalnya ini kan pabrik apa gitu ya, bisa lebih banyak lah hasil kerjanya gitu Bu. Tapi disiplin kerjanya ini yang cuman aku mau teliti aja jam kerja, dia teliti SOP-nya enggak Bu, disiplin SOP-nya enggak. Dia mau cuma lihat disiplin. Enggak dibolehin dong. Jangan, enggak boleh 2 variabel. Kalian enggak boleh 2 variabel. Itu D3 yang udah masa lalu banget, yang urgensi tadi ya, kesejahteraan atau pelatihan terhadap produktivitas. Itu udah old banget, udah zaman Ken Arok. Kalian udah nggak boleh ke situ lagi, itu udah case close, nggak boleh lagi only 2 variable untuk your research title, udah nggak boleh. Sekarang minimum 3, jadi tambahin 1 lagi. Biasanya nanti dosen nolak, nggak mau ganti judul, udah stres kok ganti. Kenapa nggak lu tambahin? Aku bilang gitu. Baru dia paham. Rubah dong lokusnya, disiplinnya yang di sana, tambahin lagi atas kerja, tambahin dikit lagi lingkungan. Dia ketakutan, ditambahin paru udah ketakutan. Aduh Bu, aku gimana nanti mengcrosskannya? Ya Allah, udah zaman modern kok udah pakai SPSS gitu kan. Rata-rata udah takut duluan, tapi sebenarnya kalau dijalanin sih biasa aja teman-teman. Bahkan di jurusan lain ya, di akuntansi 4 minimum. Tadi mereka udah punya standarisasi judul. Kita belum ada. Nah, aku punya standarisasi sendiri minimal 3, nggak boleh 2. Kalau di pendidikan ekonomi juga ya, kalau nggak salah 4, harus 4. Jadi terlihat keren. Iya, terlihat keren, pengaruh disiplin, motivasi atau keren, gitu. Padahal biasa aja teman-teman. Itu hanya kalau kalian udah tahu ilmunya, kalian bisa mainkan 5. Kalau Pak Arman dulu 6 atau 8 kalau nggak salah ini. Tapi nggak masuk ke sini semua. Nggak masuk ke sini semua. Misalnya pengaruh disiplin apa semangat. Misalnya yang mau kamu tumpuk-tumpuk nih ya, kamu mau jadikan semua ini adalah judul. Bisa. Ini kan orang gila ya ceritanya ya. Kita nih emang kalau peneliti kan rata-rata agak-agak crazy gitu ya. Nah ini semua kamu jadikan judul. Outputnya adalah kinerja deh, misalnya kinerja.
Ya, outputnya adalah kinerja. Semangat terhadap pengaruh semangat dan etos kerja jangan dijadiin satu. Ada namanya kalau di jurnal internasional determinan kinerja di PT apa, determinan yang mempengaruhi kinerja di PT apa. Udah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja efektif atau kinerja kreatif di Gojek, PT Gojek misalnya. Nah, dalamnya ada semangat kerja, dalamnya ada disiplin, ada pelatihan, ada kepemimpinan, ada leadership. Wah, keren kan? Nah, udah mulai agak ada terang panas, hot pop. Gitu ya, bisa dijadiin satu, tapi ya mumet nanti gitu. Yang penting cepet dan simple dan selesai gitu. Yuk, sekarang mencari judul yang bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia. Aku mau 2 versi sih. Ya mohon maaf ya, BINUS itu Inggris semua jurnalnya untuk skripsi ya. S1-nya BINUS. S1-nya BINUS Sistem Informasi dan Manajemen Bisnisnya. Jadi skripsinya itu mohon maaf nggak main ya, daftar pustakanya untuk jurnal Indonesia nggak main. All Inggris. Tapi mereka dikasih tahu sih untuk metodologinya maksudnya ke Elsevier. Nah ini aku kasih tahu ke kalian. Jadi standarnya punya aku harus ada bahasa Inggrisnya untuk daftar pustaka jurnalnya. Minimal 5 gitu. Nah ini aku ajarin gitu ya. Nah ini nggak didapetin biasanya teman-teman karena ini masuknya ke independent study. Jadi teman-teman harus cari sendiri. Yo motivasi kerja bahasa Inggrisnya apa? Supaya kita nemu jurnal Inggris. Motivation. Work motivation, good. Nah, itu ada teorinya work motivation. Nah, lo kiamat ngambil bahasa Inggris. Ini work motivation. Nah, ini pengaruh. Iya. Ini tapi orang Indonesia di Inggrisin ya. Nih, pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Y-nya bisa kepuasan kerja gitu. Oke, sudah mulai ada gambaran. Ini kinerja, ini work performance ini kinerja. Bahasa Inggrisnya kinerja. Karena jangan bilang nggak ada jurnalnya. Jangan-jangan istilahnya yang memang teman-teman belum temukan gitu ya. Oke, sekarang nanti kalian cari yang entrepreneurship ya. Aku kasih kunci atau gini aja deh, gimana caranya kalian temukan gitu. Misalnya nggak harus masuk ke Google Scholar dulu, tapi Google biasa. Variabel apa saja yang masuk tema entrepreneurship. Nanti ada tuh pasti di portal, entah website, entah apa, dia udah punya rangkuman. Tapi yang paling penting kalian tahu versi Indonesia dan Inggrisnya untuk variabel ini. Tuh, karena ini yang bekal kalian nanti hunting jurnal. Itu karena kita mau bikin penelitian kan, jurnal itu hasil penelitian yang sederhana, sedangkan kalian yang versi lebih gede ya. Tuh. Karena nanti hasil dari skripsi kan bikin e-jurnal, gitu ya, e-jurnal student. Udah pusing, udah mulai pusing ya. Ini aku belum main separuhnya, udah pusing. Mulai rame. Ya ini versi Inggris, ini versi Indonesianya, Indonesianya ini versi Inggrisnya ya. Ya ini HRM, ini aja biar nggak bingung ya. SDM, ini HRM. Ya, semangat kuliah. Semangat kerja itu apa bahasa Inggrisnya? Nanti dicari. Wah sama dong sama motivasi dong. Tidak nanti coba nanti dicari ya. Work spirit, hantu dong spirit. Lah. Ada yang modal juga ada sih modal. Work spirit. Oh ya. Oke.
Pusing dia pusing. Dicari Hawa dulu. Ini education terserah ya, mau dicari boleh nggak juga nggak apa-apa, aku nggak saranin ya. Yang ini nanti memang tak taruh di Google Classroom. Nanti aku taruh di Google Classroom kok, karena aduh. Ini berapa jam nih YouTube-nya nih? Oke. Nah, dilanjutkan ya. Sebanyak mungkin yang kalian temukan, tapi aku kasih tahu cara huntingnya dulu. Kuse. Ono sing versi Inggris juga sih di sini. Namanya Elsevier. Ini belum kita ngunduh jurnal loh ya, baru nyari judul, belum ngunduh jurnalnya. Belum. Nah, ini yang di Elsevier ini untuk yang versi Inggris, teman-teman. Misalnya work motivation ya. Yang di online udah jalan belum? Oke, kurang lebih seperti ini contohnya untuk jurnal yang Inggris, judul-judulnya. Ya, wis nanti aja nyarinya nanti ya. Yes. Yang penting bikin ini dulu. Okay, and the last questions. What is the meaning of independent variable and dependent variable? Yang orang bilang X1, X2, dan Y, itu yang mana? Karena itu adalah bagian dari variabel. Tuh. Nanti tak ulang lagi minggu depan. Kalau X-nya itu perusahaan. Bukan, X-nya itu variabel. Kerja di mana? Penelitian. Di research-nya. Kan X itu variabelnya. Independen apa sih artinya in Indonesia? Kenapa sih? Dia pusing kali ya, panas ya. Independen in Indonesia apa artinya? Mandiri. Ya. Kalau mandiri dia bergantung nggak? Nggak. Dia mempengaruhi nggak? Menginfluence orang nggak, orang-orang independen? Mempengaruhi orang kan? Berarti dia ada di depan atau di belakang kalau judul ini misal. Logikanya harus main dong. Nah, biar pas ditanyai penguji itu bisa jawab. Ini mas diuji konsep kan nanti bab 1 uji konsep. Ini pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja. Ini lihat nih. Untuk motivasi kerja X1, kinerja guru Y, disiplin X2. Nah, di antara X dan Y itu adalah independen dan dependen. Tadi aku bilang independen adalah yang mandiri. Mandiri artinya dia mempengaruhi. Berarti mana yang mempengaruhi? X atau Y? Mempengaruhi. X dong. Yang dipengaruhi Y. Berarti mana yang independen? Nah, berarti sekarang kalian mencari X dan Y artinya tadi di kolom-kolom itu. Untuk bisa meletakkan dalam judul mana yang independen dan mana yang dependen. Mana yang
dia mempengaruhi, mana yang dipengaruhi gitu, yaitu yang outputnya yang dipengaruhi variabel independen gitu. Motivasi kerja bisa nggak Bu jadi output, jadi yang dependen? Bisa, sangat bisa. Makanya aku bilang ketika ganti judul dependen dan independen bisa dimainkan. Jangan bingung. Yang penting tahu konsepnya bahwa dia bisa mempengaruhi dan dipengaruhi. Orang termotivasi kan banyak sebab, banyak faktor. Bisa karena intensif, bisa karena lingkungan kerja, bisa karena leadership-nya si pemimpin, bisa karena circle life work-nya yang oke. Ya enggak, ada sufficient social needs-nya. Orang stres kenapa? Banyak sebab. Itu variabelnya apa yang mempengaruhi? Independennya apa? Itu bisa diteliti. Seru kan? Seru sosial sains seru banget beneran. Itu jadi fundamental untuk anak engineering sebenarnya. Oh, seru. Kalau baru awal pusing sih. Kalau baru pertama ketemu ngebul ya. Ngebul ya. Iya digeleng. Ya wes sampai situ dulu sementara. Direnungkan sambil mencari variabelnya ya. Oke, nanti saya bukakan link untuk mensubmit. Nanti diketik saja gitu, diketik aja di Word aja. Sorry, di Excel, di Excel, karena nanti ada state of the art yang harus kalian bedah juga supaya bisa bikin bab 1. State of the art. Nanti tak tunjukin state of the art, pusing, jangan sekarang, nanti pusing. Semangat ya. Yang di online sudah ada yang bertanya buatan? Ya, Bu. Enggak, sudah. Ini yoga. Yoga di mana sih ini? Lah wes offline. Oh, ya wes besok ya. Ya Allah. Iya, tadi disuruh naik. Ya Allah. Besok pada offline bisa, udah muat, insya Allah muat. Minggu depan lah, ngapain lama-lama? Kan cuma masukin variabel yang ditemuin, kalian hunting di HP, temuin, masukin. Bedanya tema sama? Ya. Ada yang tanya, sorry namamu siapa, lupa terus, sorry. Dian Tribowo. Oh iya, Dian Bowo. Oh ya, oke. Oh gitu. Iya. Oke. Di Bowo. Kan dikira Bowo Alpen Living. Ya wes Bowo ya. Menarik ya pertanyaannya. Tadi tanyanya tema dan judul. Aku tanya Bowo, pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja. Temanya apa sih ini dari 3 tema tadi? Yaudah. Itu temanya. Yang berkaitan dengan manusia itu HRM. Itu yang berkaitan dengan motivasi, terus bagaimana kita terpenuhi kerja. Orang bagaimana orang bisa kerja, bisa oke, disiplin, tentang orang-orang di kantor. Motivasi kepemimpinan itu masuknya SDM. Makanya ada bagian HRD. Kalau kalian hasil kerjanya menurun, orang HRD pusing, membuat pelatihan lagi, marah-marah, HRD marah-marah. Rekrutmen, rekrutmen kerja tuh HRM, HRD. Paham ya? Ya, itu temanya, ini variabelnya. Jadi tugas kalian mencari variabel-variabel dari 2 tema penelitian. 2. Tapi Inggris dan Indonesia. Versi Indonesianya temanya misal motivasi kerja, berarti work motivation. Nanti nggak usah X-nya, jangan, nanti ambil judul. Nanti ada setelah ini kan kita bikin judul sama hunting jurnal. Nah, itu baru nanti kita mainkan X-nya. Jangan mainkan dulu. Yang penting kalian tahu X-nya, bisa jadi Y, ya jadi X, memungkinkan tidak. Baru bedah jurnal baru tahu isinya, oh ternyata ini yang saya bunuh. Nanti cepet wes toh, udah tahu ciri-cirinya cepet. Asal ada kemauan intinya. Ada kemauan untuk terus maju ya. Entrepreneurship. Tema entrepreneurship ini misalnya ketertarikan, langsung bahasa Inggris.
Ya bisa sih kalau bahasa Inggris. Ya. Oke, untuk next week harus terbiasa dengan bahasa Inggris ya, karena kita mungkin akan bedah. Misalnya ini nih, entrepreneurship kurikulum itu variabel, teman-teman. Kurikulum tentang KWU atau pembelajaran KWU or metode dari pembelajaran KWU itu variabel. Karena metode belajar itu kan ada skalanya. Metode belajar yang kreatif, sangat kreatif, biasa aja tidak kreatif, atau metode belajar yang baik, sangat baik, itu ada skalanya. Makanya dia masuk variabel. Ya. Terus pedagogical challenge in captivating interest students. Ini X1-nya di entrepreneurship curriculum, X2-nya di pedagogical challenge. Pedagogik itu kemampuan siswa ya, kemampuan siswa sendiri, skills. Siswa kan punya skills bawaan. Nah, itu disebut tantangan skills bawaan siswa. Ada yang sangat tertalenta, tidak talenta, kurang, itu kan skalanya, berarti dia variabel. Pasti ada teorinya tentang pedagogik. Itu X2-nya. Itu mempengaruhi ketertarikan siswa terhadap entrepreneurship. Ini temanya entrepreneurship. Nah, ini boleh kalau kalian mau masuk ke tema entrepreneurship, tapi objeknya adalah sekolah atau university. Tuh. Bisa, boleh masuk. Gitu. Ada yang mau tanya nih, kayaknya ada yang tanya. Disiplin manggung ki sopo? Basor ya. Kerja nih, disiplin kerja. Basor ya, disiplin kerja. Oke. Atau Basor misalnya sekarang ya aku mau bikin judul nih buat Basor nih, disiplin kerja. Faktor-faktor mempengaruhi disiplin kerja di PT mana gitu Basor. Tapi Basor harus tahu jurnal-jurnal yang terkait disiplin kerja supaya punya apa aja variabel mempengaruhi disiplin. Nanti keren bisa jadi determinan disiplin kerja karena itu jadi isu besar loh. Isu besar untuk pekerja di Indonesia kurang disiplin. Nanti menyusun bab satunya kita cari fakta-fakta dari hasil survei gitu ya. Nanti kita bedah hasil surveinya. Misalnya ini mau ahli tentang disiplin kerja Basor, ya udah nanti dia akan masuk ke situ. Ya. Misal. Udah itu dulu deh teman-teman daripada pusing ya. Pusing. Oke, yang online terima kasih banyak sudah hadir. Saya tutup ya online-nya supaya bisa nge-record biar nggak terlalu lama. Jangan lupa nanti klik hadir di Google Classroom-nya. Silakan untuk absen. Nanti saya informasikan link buat submit tugas mencari variabel. Minggu depan, jadi waktunya cuma 1 week supaya kalian punya kecepatan wawasan itu tidak berlama-lama. Yes, itu gampang banget kok. Kalau cuma masukin mah pinjam temen nggak apa-apa. Yang penting kamu paham. Tuh ya. Thank you semuanya yang di online. Saya tutup ya. Ada Yoga, Lukman. Terima kasih juga. Basor. Nanti bisa nonton recordnya lagi kalau mau belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Ya.